Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Bagaimana kabarnya kawan? Kumaha wartosna daramang? Piye kabare Mas? Apik ta? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Wis, sitone apa ya? Kengken kabare, kepo kabare. Terus apa kareba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Yo, tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke, ya kan? Kita malam ini akan membahas tentang bahasa sebagai ilmu, ilmiahnya gitulah. Ceritanya seperti itu. Ini bukan yang mana ada bahasa Indonesia, bukan yang gitu, bukan itu. Terus bukan pula yang istilahnya yang satunya lagi itu. Apa salahnya kalau di depan bahasa Indonesia itu ada sematan Melayu Semang Indonesia? Bukan yang itu. Kita membahas lagi tentang seorang profesor. Ini profesor perempuan kawan, seorang ibu-ibu. Kita simak ya penjelasan secara ilmiahnya ya. Ilmunya maksudnya kita simak pelan-pelan. Dari segi ilmu ialah bahasa Melayu, tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tak bahasa Inggris. Baik, tadi udah disimak tentang ilmu bahasa Melayu itu sebagai ilmiahnya, ilmunya itu ketika di daerah masing-masing, di negara masing-masing disebutkan menjadi Melayu Malaysia, Melayu Singapura, Melayu Brunei Darussalam. Yang pas Indonesia kok Melayu yang di Indonesia dijadikan bahasa Indonesia kok begitu? Kenapa coba? Kan ya. Dibandingkan, beliau juga membandingkan dengan bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris yang di Amerika dan yang di Australia atau gitu, di Kanada segala macam lah, itu tetap dinamakan bahasa Inggris, katanya seperti itu. Jadi membandingkan dengan bahasa Melayu itu maksudnya begini kawan, saya naik mobil lewat sih. Maksudnya begini kawan ya, maksudnya dia mau bilang bahwa semua yang di daerah Asia Tenggara kasarannya seperti itu ya, seperti yang di Indonesia itu dia mau bilang bahasa Melayu gitu ya lah, sebenarnya seperti itu dia mau bilang. Tapi diputar-putar dibandingkan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di mana-mana juga bahasa Inggris kan seperti itu. Mobil lewat akeh cah. Tunggu. Oke ya. Ini kan ya. Diperbandingkan dengan bahasa Inggris. Alah, banyak banget tuh mobil. Jadi bahasa Inggrisnya itu di mana-mana kan bahasa Inggris. Jadi harapan dia tuh bahasa Melayu itu di mana-mana gitulah. Pengen bilang Indonesia itu juga bahasa Melayu gitu lah, seperti itu, seperti kira-kira. Ini kenapa ya? Kemarin ada yang bilang mana ada bahasa Indonesia? Oh ya profesor itu mana ada bahasa Indonesia? Gitu. Kalau kami melihatnya sih saya nggak tahu apakah beliau itu memang karakternya seperti itu. Tapi kalau kayaknya songong amatnya orang bahasa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia kan seperti itu. Kemudian ini ada lagi seperti itu tadi, diibaratkan atau dianalogikan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dimana-mana kan bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Melayu, harapan dia kan seperti itu juga. Apakah itu benar? Ya, sekarang kita cek di Google Translate. Google Translate itu jenis bahasa itu tetap bahasa Inggris. Anda lihat ya.
ada bahasa Inggris itu, nggak ada bahasa Inggris Kanada, Inggris Amerika, Inggris Australia, tidak ada itu. Kita pindah lagi, transit dari bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah ini ini karena di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, berarti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda, gitu loh, berbeda. Ya toh, ini kenapa ini ya? Kenapa ya profesor-profesor Malaysia ini kemarin ada 2 orang, sekarang tambah 1 lagi ibu-ibu, ngeyel banget gitu loh. Agar bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa Melayu tuh, ngeyel banget kenapa? Kalau bahasa Belitung tuh tengkaran, tengkaran, bahasa Jawanya ngeyel, bahasa Indonesianya apa itu ya? Ngeyel juga kali ya. Bersikukuh, bersikeras, bahasa Indonesianya bersikeras, bersikukuh. Bahasa Indonesia itu disebut bahasa Melayu menurut dia seperti itu. Cuman dia malu-malu menyebut gitu. Jadi dari bukti tadi aja sudah kalah, sudah bahwa di transit itu kalau Inggris ya Inggris semua, kalau di bahasa Indonesia kenapa di situ ada Melayu ada bahasa Indonesia, terusnya seperti itu. Oke ya, kita simak video berikutnya ya. Profesor LePage misalnya bercakap tentang bahasa kebangsaan sebagai salah satu daripada lambang kedaulatan, sebagaimana nama baru negara itu, lagu kebangsaan baru, bendera baru menjadi lambang-lambang kedaulatan, maka bahasa kebangsaan juga merupakan lambang kedaulatan sebuah negara yang baru memperoleh kemerdekaan daripada penjajah. Dan ini dikaitkan dengan sikap yang mempunyai hubungan yang dapat dengan 2 perasaan. Satu, perasaan bangga dengan bahasa sendiri, language pride, dan perasaan setia terhadap bahasa kebangsaan diri atau language loyalty. Apabila ini tidak ada, apabila tidak ada language loyalty, tidak ada language pride, kedudukan bahasa kebangsaan amat sukar dicapai. Dan di Malaysia, ini merupakan salah satu daripada masalahnya, ya. Sebab masyarakat majmuk, terutama dalam kalangan penutur yang bahasa kebangsaan, bahasa Melayu bukan bahasa ibunda mereka, tidak wujud language pride dan tidak wujud language loyalty. Language pride terletak pada bahasa Inggeris. Demikian juga language loyalty. Jadi ini merupakan satu isu besar. Bahkan soal language pride dan language loyalty juga wujud dalam kalangan sikap penutur-penutur bahasa asli bahasa Melayu. Yang kedua, keupayaan bahasa Melayu. Pejuang bahasa Melayu tidak mempunyai masalah dari segi keyakinan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa moden, menjadi bahasa pengantar, menjadi bahasa pentadbiran negara. Tapi sebagian besar daripada jumlah penutur di negara ini, termasuk pucuk pimpinan, tidak begitu yakin dengan keupayaan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, menjadi bahasa moden, mengambil alih peranan bahasa Inggeris. Maka itulah menjadi satu hambatan yang sebenarnya hambatan dalam diri, seperti kata Datuk tadi, ya. Bukan soal keupayaan bahasa untuk mengungkapkan segala ilmu pengetahuan baru, segala aspirasi baru, tetapi yang menjadi soalnya ialah keupayaan penutur bahasa itu sendiri. Tetapi ibarat orang yang tak pandai menari, yang dipersalah ialah lantainya. Maka dikatakan bahasa Melayu tidak mampu, walhal sebenarnya dirinya yang tidak mampu. Dirinya yang berpendidikan bahasa Inggeris, yang di rumah pun bercakap dalam bahasa Inggeris, yang tidak mampu mengungkapkan buah fikiran dalam bahasa Melayu yang betul, yang tidak mengikuti perkembangan peristilahan dan perkembangan kosakata, maka dia tidak mampu mengungkapkan dengan baiknya buah fikiran dalam bahasa Melayu. Maka dikatakan bahasa Melayu
tidak mampu. Itu juga merupakan satu isu besar hasil daripada masalah abad ke-20 membawa kepada abad ke-21. Ya. Dan isu yang ketiga ialah isu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada suatu waktu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah dilaksanakan dengan sempurnanya dalam tahun 70-an, 80-an. Daripada sekolah rendah sehinggalah ke tingkat universiti. Oke, video yang kedua ini membantah yang pertama akhirnya. Bahasa itu merupakan simbol kedaulatan suatu bangsa. Jadi bahasa Melayu itu simbol kedaulatan bahasa Melayu itu simbol kedaulatan bangsa Malaysia. Sedangkan bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Ini jelas kawan, jelas berbeda. Di situ juga dijelaskan tentang lingua apa wimau lah yo. Bahasanya bahasa sebagai kebanggaan. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa kebanggaan. Yang kedua, masyarakatnya tuh setia menggunakan bahasa kebangsaan. Seperti itu kawan. Kalau masalah ini Indonesia juaranya. Ya toh. Bahasa nggak ada. Rakyat Indonesia yang tidak bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tidak ada. Kalau masalah kebanggaan terhadap bahasa kebangsaannya. Terus yang kedua tentang kesetiaan menggunakan bahasa kebangsaan. Ya kita dari dulu tuh, dari Indonesia belum ada juga udah setia. 28 Oktober 1928 itu pemuda Indonesia sudah bertekad berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kan sudah jelas tuh. Padahal itu Indonesia belum merdeka waktu itu, tapi mereka sudah sepakat bahasa sebagai pemersatu bangsa, setia menggunakan bahasa Indonesia. Kan udah begitu toh. Kalau masalah ini jangan ditanya Indonesia. Sekarang kita balik ke warga Malaysia sendiri. Bagaimana yang terjadi? Apakah menggunakan bahasa Melayu sudah merupakan sebuah kebanggaan? Ya tanya pada diri sampean sendiri, profesor-profesor kan itu toh. Tanya pada diri sampean sendiri, tanya pada diri Anda sendiri. Makanya bahasa Melayu dipersetankan kan itu, dicuekin maksudnya, dibiarkan saja. Dari warganya banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak fasih, banyak yang tidak lancar berbahasa Melayu, seperti itu toh. Terus sebagai kesetiaan, apa setia menggunakan bahasa Melayu warga Anda? Enggak. Masih setia pada bahasa Inggris, penjelasannya kan juga gitu toh. Sebagai kebanggaan juga masih bangga menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu tadi penjelasannya. Karena masih bangga dengan bahasa Inggris dan masih setia dengan bahasa Inggris, akhirnya ya dipinggirkan tuh bahasa Melayunya. Tadi dikupas juga yang ketiga tentang sebagai bahasa pengantar, bahasa pengantar. Apakah bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar tahun 70, tahun 80 seperti itu toh? Bertahan teruskah? Enggak mereka. 2003 Perdana Menteri Mahathir Mohamad membuat sebuah keputusan bahasa pengantar di sekolah dasar sampai SMU, pelajaran sains dan pelajaran matematika menggunakan bahasa Inggris. Meskipun 2012 sudah dibubarkan, tapi sudah terlanjur cinta bahasa Inggris. Akhirnya anak-anak muda pada bahasa Inggris toh. Begitu terjadi seperti itu, Anda kebingungan. Jangan kan anak muda, parlemen saja. Di video saya pernah nonton di Pertiwi TV, Profesor Theo pernah menyebutkan bahwa parlemen saja aneh-aneh namanya. Parlemen take off, parlemen kick off, dulu bahasa Inggris. Ya toh? Jadi Anda tidak setia menggunakan bahasa Melayu Anda sendiri. Begitu sudah terpinggirkan, Anda kebingungan bagaimana caranya. Akhirnya mengambil jalan instan. Jalan instan, menyuruh, mengharapkan
bahasa Indonesia di depannya disematkan Melayu Semang Indonesia atau Melayu Indonesia, kan begitu toh. Cara berpikir Anda instan, nggak mau berpikir jauh. Sedangkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu dari tahun berapa? 1928 sampai sekarang hampir 100 tahun. Makanya nggak aneh kalau orang Indonesia itu sangat bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dari suku apapun, dari warga negara Indonesia keturunan asing pun pandai berbahasa Indonesia, lancar berbahasa Indonesia. Buktinya sudah banyak. Jadi nggak taunya propaganda seperti ini kawan-kawan. Ini karena mereka kebingungan sendiri toh. Kebingungan sendiri. Bahasa Melayu sudah ditinggalkan. Terus mereka bercita-cita bahasa Melayu mendunia. Bagaimana mau mendunia? Warganya sendiri nggak make kan gitu. Aneh loh. Apakah istilahnya Anda berani menyingkirkan bahasa Inggris, gak usah dipakai tuh di Malaysia, utamakan bahasa Melayu, coba berani ndak kan gitu. Tiru Indonesia, itu hampir 100 tahun ya. Anda dari sekarang mulai nanti 100 tahun ke depan lah bahasa Melayu bisa bagus kan begitu. Kita hampir 100 tahun tuh, 1928 sampai sekarang. Anda hitung sendiri, lebih tua umurnya daripada bangsa Indonesia sendiri. Makanya begini kawan-kawan, jadi teman-teman di Malaysia, teman-teman di Indonesia ya, kita berpikir secara jernih aja lah. Kenapa tahu profesor-profesor ini pada kebingungan seperti itu? Ada sebagian yang fair ya, menilai kejadian saat ini itu fair berdasarkan kenyataan yang ada. Seperti Profesor Theo di Pertiwi TV itu beliau terus terang, kita gagal membuat manusia Malaysia, kan begitu toh. Orang masih bangga mungkin bahasa asing, bahasa Inggris terutama. Ada YouTuber juga yang mengeluhkan seperti itu. Nanti kita kupas lain waktu. Jadi ini profesor-profesor ini saya rasa kebingungan. Terus tentang tadi kita kupas lagi bahasa kedaulatan. Kedaulatan berarti bahasa Indonesia itu sudah dimaktub di undang-undang sebagai bahasa kebangsaan. Jadi nggak bisa diutak-atik lagi. Sebutannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Beliau tadi juga ngomong bahasa itu merupakan ciri kedaulatan suatu bangsa loh. Begitu juga dengan bendera, begitu juga dengan lambang sebagai negara yang merdeka, kan begitu. Anda tidak konsisten. Di lain waktu, yang pertama video tadi yang saya berikan tadi toh. Jadi tidak bisa ditakati karena kan bahasa Indonesia sudah dimaktub dalam undang-undang sebagai bahasa kebangsaan. Begitu kawan ya. Jadi berpikirlah secara jernih teman-teman menilai. Anda kan bisa berpikir, apakah kata-kata profesor itu yang benar atau apa yang saya jelaskan tadi yang benar. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.